Albert Camus. Albert Camus adalah filsuf abad ke-20. Dia lahir pada tahun 1913 dan meninggal pada tahun 1960 di usia 47 tahun. Camus meninggal muda, tetapi dia meninggalkan karya yang sangat besar dalam tradisi filsafat, khususnya filsafat barat. Camus lahir di Aljazair ketika negara tersebut masih menjadi wilayah jajahan Prancis. Sejak kecil dia hidup miskin dan sakit-sakitan. Dia mengidap sakit TBC sejak masa kanak-kanak. Camus dewasa adalah seorang perokok, kendati ada penyakit di paru-parunya sejak kecil. Mungkin dia sedang berusaha menikmati hidupnya di tengah situasi sakitnya. Camus menikah 2 kali. Dia banyak menulis surat cinta kepada beberapa perempuan. Surat-surat itu kemudian dibukukan. Secara fisik, Albert Camus memang tergolong tampan. Camus meninggal bukan karena penyakit TBC yang diidapnya sejak kecil, tetapi setelah mengalami kecelakaan mobil. Dia meninggalkan banyak karya besar. Banyak novelnya yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, seperti The Stranger, Orang Asing, The Myth of Sisyphus, Mitos Sisyphus, Sampar, Caligula, dan banyak lagi. Pada tahun 1957, atau 3 tahun sebelum meninggal, Albert Camus mendapatkan anugerah Nobel Sastra. Camus tidak suka disebut sebagai filsuf. Dia lebih suka disebut esais, karena sering menulis esai. Kendati gagasan-gagasan filsafatnya luar biasa, banyak orang menganggap Camus adalah seorang eksistensialis, tetapi dia sendiri tidak suka sebutan itu. Dia merasa gagasan-gagasannya berbeda dengan gagasan kelompok eksistensialis. Kendati bau eksistensialisme kerap muncul dalam karya-karyanya. Dia pernah bergabung dengan Partai Komunis, tetapi belakangan keluar dan mengkritik bekas partainya. Albert Camus orang yang sangat kritis, dan gagasan utamanya dikenal sebagai absurdisme. Karir sastra Camus dimulai dari publikasi pertama, sebuah drama berjudul Pemberontakan di Asturias, yang ditulis bersama 3 orang temannya pada bulan Mei 1936. Subjeknya adalah pemberontakan penambang Spanyol tahun 1934 yang ditumpas secara brutal oleh pemerintah Spanyol yang mengakibatkan 1.500 hingga 2.000 orang tewas. Pada bulan Mei 1937, ia menulis buku pertamanya, Di Antara dan Di Antara, yang juga diterjemahkan sebagai Sisi yang Salah dan Sisi yang Benar. Keduanya diterbitkan oleh penerbit kecil milik Edmond Carlot. Camus memisahkan karyanya ke dalam 3 siklus. Setiap siklus terdiri dari sebuah novel, sebuah esai, dan sebuah drama. Yang pertama adalah siklus absurd yang terdiri dari L'Étranger, Le Mythe de Sisyphe, dan Caligula. Yang kedua adalah siklus pemberontakan yang meliputi La Peste, wabah, Le Homme Revolt, pemberontakan, dan Les Justes, pembunuh yang adil. Yang ketiga, siklus cinta terdiri dari Nemesis. Setiap siklus merupakan pemeriksaan tema dengan penggunaan mitos, pagan, dan termasuk motif-motif Alkitabiah. Buku-buku dalam siklus pertama diterbitkan antara tahun 1942 dan 1944. Namun, temanya sudah dipikirkan lebih awal, setidaknya sejak tahun 1936. Dengan siklus ini, Camus bertujuan untuk mengajukan pertanyaan tentang kondisi manusia,
membahas dunia sebagai tempat yang absurd, dan memperingatkan manusia tentang konsekuensi totalitarianisme. Camus memulai karyanya pada siklus kedua saat ia berada di Aljazair pada bulan-bulan terakhir tahun 1942, tepat saat Jerman mencapai Afrika Utara. Pada siklus kedua, Camus menggunakan Prometheus yang digambarkan sebagai seorang humanis revolusioner untuk menyoroti nuansa antara revolusi dan pemberontakan. Ia menganalisis berbagai aspek pemberontakan, metafisikanya, dan hubungannya dengan politik, lalu menelitinya di bawah lensa modernitas, historisitas, dan ketiadaan Tuhan. Setelah menerima hadiah Nobel, Camus mengumpulkan, mengklarifikasi, dan menerbitkan pandangannya yang condong ke pasifis di Actuelles 3, Chronique Algerine, 1939 sampai 1958, Kronik Aljazair. Ia kemudian memutuskan untuk menjauhkan diri dari perang Aljazair karena ia merasa beban mentalnya terlalu berat. Ia beralih ke teater dan siklus ketiga yang berkisah tentang cinta dan Dewi Nemesis, Dewi balas dendam Yunani dan Romawi. Sikap politik Albert Camus. Camus adalah seorang moralis. Ia mengklaim bahwa moralitas harus menjadi pedoman dalam politik. Meskipun ia tidak menyangkal bahwa moralitas berubah seiring waktu, ia menolak pandangan Marxis klasik bahwa hubungan material historis menentukan moralitas. Camus juga sangat kritis terhadap Marxisme-Leninisme yang dianggapnya totaliter, terutama dalam kasus Uni Soviet. Camus menegur mereka yang bersimpati pada model Soviet dan keputusan mereka untuk menyebut perbudakan total sebagai kebebasan. Sebagai pendukung sosialisme libertarian, ia menyatakan bahwa Uni Soviet bukanlah sosialis dan Amerika Serikat bukanlah liberal. Kritiknya terhadap Uni Soviet menyebabkan dia berselisih dengan orang lain di sayap kiri politik, terutama dengan teman dekatnya, Jean-Paul Sartre. Aktif dalam perlawanan Prancis terhadap pendudukan Nazi di Prancis selama Perang Dunia II, Camus menulis untuk dan menyunting jurnal perlawanan Combat. Mengenai kolaborasi Prancis dengan penjajah Jerman, ia menulis, "Sekarang satu-satunya nilai moral adalah keberanian yang berguna di sini untuk menghakimi boneka dan tukang bicara yang berpura-pura berbicara atas nama rakyat." Setelah pembebasan Prancis, Camus berkomentar, negara ini tidak membutuhkan Talleyrand, tetapi Saint-Just. Realitas pengadilan pasca perang segera mengubah pikirannya. Camus secara terbuka mengubah keputusannya dan menjadi penentang hukuman mati seumur hidup. Camus memiliki simpati anarkis yang meningkat pada tahun 1950-an ketika ia mulai percaya bahwa model Soviet bangkrut secara moral. Camus dengan tegas menentang segala bentuk eksploitasi, otoritas atau properti, serta negara dan sentralisasi. Namun, ia menentang revolusi, memisahkan pemberontak dari revolusioner dan percaya bahwa kepercayaan pada kebenaran absolut yang paling sering mengambil kedok sejarah atau akal sehat, mengilhami kaum revolusioner dan mengarah pada hasil yang tragis. Ia percaya bahwa pemberontakan didorong oleh kemarahan kita atas kurangnya signifikansi transenden dunia. Sementara pemberontakan politik adalah respon kita terhadap serangan terhadap martabat dan otonomi individu. Camus menentang kekerasan politik, menoleransinya hanya dalam kasus yang jarang dan sangat sempit, serta teror revolusioner yang ia tuduh mengorbankan nyawa orang yang tidak bersalah di altar sejarah. Profesor filsafat David Sherman menganggap Camus sebagai seorang anarko-sindikalis. Graham Nicholson
menganggap Camus sebagai seorang anarkis eksistensialis.